Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan pelajaran SKI Ibu Musa Ada. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kalian semua tetap sehat dan bersemangat. Seperti biasanya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Liridhoillah wa bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa ashabihi wa ila khayyati syahidin kitanan ma'lumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman. Perhatikan, materi kali ini adalah 3.2 Sejarah Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia dapat dibagi berdasarkan wilayah pusat pemerintahannya, yaitu Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Pembahasan kali ini adalah kerajaan yang ada di Jawa. Siapa yang tahu ada berapa kerajaan Islam di Jawa? Ya, ada 5. 1. Kerajaan Islam Demak pada tahun 1500 sampai 1550. Nah, ini gambar daripada Kerajaan Islam Demak. Dan di sebelahnya ada Masjid Agung Demak. Pada zaman Kesultanan Demak, Majelis Ulama Wali Songo memiliki peran penting. Kesultanan Demak atau Kesultanan Demak Bintara adalah kesultanan Islam pertama di Jawa. Siapa pendirinya? Yaitu Raden Hatta. Pada tahun 1478. Kesultanan ini sebelumnya merupakan keadipatian atau kadipaten Fazal dari Kerajaan Majapahit yang tercatat menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Kerajaan Islam di Jawa yang nomor 2, yaitu Kesultanan Banten. Kalian bisa melihat bagaimana kondisi Kesultanan Banten. Bisa melihat di gambar. Kapan Kesultanan Banten berada? Tahun 1524 hingga 1813. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa siapa? Ya, pada masa pemerintahan Abu Fatah Abdul Fatah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju dengan pesat. Asal-usul Kesultanan Banten. Ya. Kesultanan Banten berawal dari Kesultanan Demak.
yang memperluas pengaruhnya ke daerah barat. Pada tahun 1524 atau 1525, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dari Kerajaan Sunda dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Kerajaan Islam di Jawa yang ketiga, yaitu Kesultanan Mataram. Siapa pendirinya? Ya, Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan oleh Sutawijaya. Sutawijaya keturunan dari Ki Ageng Pemanahan yang mendapat hadiah sebidang tanah dari Raja Pajang Hadiwijaya atas jasanya. Kerajaan Mataram pada masa keemasannya dapat menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya termasuk Madura. Setelah itu, takhta beralih sebentar ke tangan putra keempat, Mas Jolang, yang bergelar Adipati Martoputro. Ternyata Adipati Martoputro menderita penyakit saraf sehingga takhta beralih ke putra sulung Mas Jolang yang bernama Mas Rangsang. Sesudah naik takhta, Mas Rangsang bergelar Sultan Agung. Ya, Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo atau lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Ya, Sultan Agung. Yang keempat, dari kerajaan Islam di Jawa yang nomor 4. Kerajaan Pajang. Itu tahun 1586 hingga 1582. Siapa pendirinya? Pendiri kerajaan Pajang adalah Adiwijaya yang mendapat pengangkatan dari Sunan Giri dan para adipati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, Adiwijaya tidak pernah lupa akan jasa-jasa para sahabat-sahabatnya yang ikut membantu mengalahkan Arya Penangsang. Ya. Yang kelima, kerajaan apa? Kerajaan Islam di Jawa yang nomor 5 apa? Ya, kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah, salah satu cucu Raja Pakuan. Beliau sebagai salah seorang wali yang mendapat persetujuan dari Sunan Ampel untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Jawa Barat. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahaminya sehingga nanti
dalam ulangan harian kalian bisa menjawab dengan baik dan benar. Ya. Sekian materi kali ini. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu materi diskusi kerajaan Islam yang ada di Mataram. Kerajaan Islam yang ada di Mataram. Mataram. Hah? Mataram. Nah, kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Ya, waktunya lagi. Kerajaan Islam di Sumatera dengan menggunakan metode diskusi. Maka kalian harus mempersiapkan diri dalam pelaksanaan diskusi nantinya terbagi dengan beberapa kelompok. Ada ketua kelompok dan ada anggotanya. Serta ketua kelompok mempresentasikan dengan video. Ya, semoga kalian memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.